Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video sebelumnya kan ada yang ganggu kamera ya, ada yang ngasih raket ngaitin raket depan kamera, ada yang nutupin dan sempat eh, hilang gambarnya beberapa puluh detik ya. Nah, seperti yang aku udah janjikan, kita mau menghukum orang yang mengganggu konten. Jadi enggak ya, jadi kita itu sebenarnya aku enggak ngincer salah satu dari lawan. Cuman aku lihat memang banyak bolongnya terutama di lapangan yang dijaga oleh Willy. Willy itu yang pakai baju putih ya. Ya kebetulan aja wajahnya Willy tertangkap oleh kamera. Jadi dia yang aku jadikan tersangka walaupun sebenarnya nggak cuman Willy aja yang mengganggu kamera. Ya memangnya kenapa sih kalau aku ngerekam kok harus dihalang-halangi? Soalnya di sini aku itu berusaha untuk bikin konten atau merekam video permainan untuk aku sendiri sebenarnya belajar dan mengevaluasi permainanku. Tapi pada ya sekalian lah, sekalian buat teman-teman yang lain yang tergabung dalam di grupku mungkin bisa ikutan mengamati dirinya sendiri atau mungkin karena ini kontennya aku bikin pakai narasi jadi ada beberapa tips yang aku tahu yang mungkin bisa dibuat masukan buat teman-teman yang main bersamaku di sini. Walaupun nggak ikut di dalam grupku, nggak ikut main bareng aku, mungkin ada teman-teman lain yang ngelihat di YouTube yang juga pemula badminton bisa ikutan belajar. Ya entah kenapa kalau aku ngelihat teman-teman main terutama yang otodidak dan masih pemula itu merasa kepingin berbagi aja, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu khususnya buat teman-teman yang pemula dan yang otodidak. Walaupun mungkin tips yang aku bagikan mungkin nggak bener, nggak ada yang salah mungkin. Aku juga nggak terlalu expert dalam bidang badminton dan mungkin ada bagi teman-teman lain yang mungkin lebih bagus mainnya dari aku, mungkin merasa tips-tipsku nggak relevan atau ada yang salah ya mohon maaf. Tapi kalau bisa mungkin kita bisa saling sharing sih. Kalian coba tuliskan di kolom komentar kalau memang ada yang salah. Ya kita sama-sama belajar aja sih. Soalnya Indonesia kan dulu itu badmintonnya bagus tapi lama kelamaan kok kayak merosot ya prestasinya di dunia internasional. Ya mungkin salah satunya adalah karena yang ngomentari kurang support dengan atletnya sendiri. Oke guys, jadi video kali ini itu kalau aku lihat sih lucu ya, soalnya eh, lawanku itu Willy sama Andi itu kalau berpasangan itu sering kayak bertengkar sendiri atau saling menyalahkan, nggak ada support-supportnya. Jadi kerjasamanya memang tipenya dia itu atau tipe mereka itu memang kayak gitu kerjasamanya karena mereka itu udah temenan dari TK sampai udah dewasa punya anak semua masih berteman. Ya memang begitulah mereka. Jadi kita itu sebutnya Tom and Jerry karena sering bertengkar sendiri. Oke, jadi di video ini aku ngelihat kenapa kok aku lebih banyak nyerang Willy. Itu karena aku sebenarnya nggak bermaksud untuk nyerang ya. Cuman aku lihat ada ruang-ruang kosong yang oleh Willy itu gak dijaga. Jadi mungkin kalian lihat di awal-awal video tadi, waktu aku ngasih bola lob ke belakangnya Willy, Willy nggak mundur untuk ngejar. Berharap partnernya itu yang ngambil. Ya mungkin di hari ini Andi yang biasanya lebih rajin dari sekarang, eh, kayaknya kakinya ada problem atau mengalami cedera ya. Jadinya dia itu nggak terlalu aktif. Biasanya dia yang lebih aktif. Nah, apa yang bisa diperbuat oleh Willy kalau
mendapati partnernya, apalagi ini teman udah dari kecil ya, itu mengalami kayak cedera atau mungkin ada hambatan, apa yang harusnya dilakukan? Ya harusnya menolong. Tapi ya Willy mungkin karena kebiasaan dia yang ditolong, jadinya nggak terbiasa untuk menolong orang, menolong temennya. Dan di sini aku tuh juga mainnya nggak terlalu ngotot ya, nggak terlalu nguber bola, nggak ngejar-ngejar bola. Terus juga nggak banyak lari-lari, tapi cuman ngasih penempatan-penempatan aja. Nah harusnya dari mereka, dari Willy sama Andi kalau memang kepingin menang ya mereka harus lebih aktif dan lebih banyak mengocak lawan. Jadi nggak mengembalikannya itu lebih baik, lebih diatur lagi lah. Ya seburuk-buruknya main masa iya sampai 15-2 padahal em, aku rasa Willy sama Andi itu bukan orang yang pemula ya di dalam badminton. Apalagi mereka itu setiap minggu kan masih les ya. Ya harusnya bisa bermain lebih baik, tapi nggak tahu kenapa kok di hari ini pada kayak loyo semua. Ya ini mungkin ujian buat mereka ya. Jadi setelah les, terus ujiannya ya main, dapat skor berapa. Nanti kalau ternyata memang cuma dapat 2, nanti di game kedua mulai remedi. Nah, waktu remedi nanti bisa menang atau enggak. Karena kita di game kedua mereka minta mulai dari kosong kosong. Ini udah 2 kali kosong kosong berarti. Jadi minta diulang untuk kosong kosong. Soalnya skornya terlalu jauh. Oke deh, selamat menyaksikan dan mungkin ada sedikit-sedikit yang aku perlu kasih masukan ya. Perlu diketahui juga kalau partnerku yang namanya Erik pakai baju biru itu juga autodidak dan dia itu juga masih pemula. Nah mungkin kalian bisa perhatikan ya apakah pemula ini gayanya yang les sama yang nggak les itu beda. Ini apa? Dari kayak footworknya atau mungkin nempati ruang yang kosong itu mungkin ada perbedaan ya. Kalian bisa amati. Nah mungkin di video ini kalian juga bisa pelajari misalkan kita diincar pengembalian yang bagaimana yang bikin kita itu diincar terus. Jadi kalau mengembalikannya ngawur atau cuma asal kembali gak ditata itu nanti bolanya bakal ke kamu terus. Jadi kamu harus mengembalikannya bagaimana. Nah itu mungkin eh, ya kreativitas kalian sendiri, tapi kalian bisa belajar dari contoh yang salah. Jadi belajarlah dari kesalahannya orang lain. Jadi kamu sendiri nggak perlu ikutan salah. Kalau kita nurunin bola, itu partner harus segera maju. Kalian lihat di sini, Erik itu sebenarnya telat. Sepersekian detik telat majunya. Kalau yang aku amati karena dia itu nggak fokus penglihatannya ke arah lawan. Kalau kita ngelihat ke lapangannya lawan terus, itu bola dari teman kita itu arahnya kemana, kita udah langsung maju. Bahkan sebelum bola dari partnernya ngelewati net, itu kita udah maju. Nah, Erik kan tadi kayak kaget gitu kok aku nurunin bola terus langsung kayak kaget terus lari-lari ke depan. Nah, itu udah telat. Kalau lawan mainnya cepet, kalian pasti kalau yang pemula ya, itu kalau kayak Erik pasti banyak bolongnya atau banyak matinya. Mungkin kita di lapangan cover-covernya nggak terlalu sampai lari-lari atau lebih ke nyantai ya jalan terus nempatin ke satu titik gak gerak sama sekali itu gak apa-apa kalau mainnya memang main santai itu gak apa-apa tapi yang gak boleh reaksi kita itu nggak boleh nyantai tapi harus tetap
waspada atau alert terus. Dan otot kita harus ini ya bisa dikondisikan dari zero terus langsung tancap gas gitu. Misalkan kita tadinya nyantai terus begitu ada bola tanggung misalkan lawan ngenai frame untuk mengembalikan bola, koknya ngenai frame terus bolanya nanggung, kita harus cepetan maju untuk ngambil bola biar nggak kehilangan momen. Aku kemarin lihat di salah satu YouTube channel punyanya orang Korea ya. Itu coachnya bilang yang penting di badminton itu sebenarnya bukan kayak teknik atau grip atau apalah. Footwork itu juga nggak terlalu penting, tapi yang penting itu adalah lokasi. Jadi lokasinya kita mukul bola itu loh, itu yang penting. Selisih berapa senti itu aja udah pengaruhnya besar. Kalau aku boleh tambahin, selain lokasi, timing itu juga menentukan pukulan kita itu berkualitas atau enggak. Nah di coach Korea itu aku lihat videonya membahas mengenai defense ya. Dia lagi ngajarin atletnya atau muridnya itu untuk defense. Ya nggak bisa-bisa terus dia bilang, kamu mau pakai grip apa? Grip forehand? Itu dia contohin pakai grip forehand bisa mengembalikan dengan baik. Terus pakai grip yang kayak American grip, cuman kayak megang apa ya, megang botol atau megang pentungan gitu. Dia pakai itu coachnya mengembalikan defense juga masih bisa dengan baik gitu. Jadi dia bilang ke muridnya, kamu mau pakai grip apapun sebenarnya bisa, pokoknya nggak awkward ya, pokoknya nggak aneh, kalian masih bisa mengembalikan. Yang penting itu daerahnya kita mukul bola itu di mana. Jadi kalau kedekatan sama badan itu nggak ada tenaganya, kalau kejauhan juga nggak ada tenaganya. Dan problemnya di muridnya waktu itu eh, jarinya udah lurus dulu. Terus dia bilang, coachnya bilang, kalau kamu lihat orang ninju, orang petinju ya, itu dia mukul posisi siapnya tangannya udah lurus dulu atau ditekuk. Kan ditekuk ya, kalau orang petinju itu selalu nutupin wajahnya dengan kondisi sikunya itu ditekuk. Buat nutupin wajahnya juga kalau mau mukul bisa kenceng ke arah depan. Tapi kalau eh, tangannya udah lurus dulu kayak orang ini ya, pocongan pocongan Cina. Jadi untuk mukul kan harus narik dulu tangannya buat dipukulin ke depan, itu nggak bisa. Begitu juga dengan badminton, defense terutama, itu kalau tangannya udah lurus ke depan nggak bisa untuk mengembalikan bola dengan baik. Dan problemnya memang di situ, tapi muridnya mungkin karena kayak aku lihat udah kayak usianya udah lanjut, jadi diajarinya agak sulit mungkin karena tangannya kaku ya. Jadi menurutku kalau basic itu kalian harus pelajari bener-bener sih. Terutama buat yang otodidak, kalian tuh nggak bisa belajar lihat di YouTube. Terus oh ternyata ini ada teknik kayak gini, aku mau coba. Kalau kalian tuh nggak pernah dapat pelajaran basicnya, kalian mau coba itu nggak ada dasarnya. Jadinya cuma niru-niru, tapi nirunya niru sesuatu yang salah. Kayak contohnya ya, eh kalau megang raket forehand grip itu kayak orang salaman. Nah sekarang kamu itu salaman dengan temenmu. Kan tangannya temenmu itu modelnya kayak tongkat apa modelnya gepeng kayak ikan. Kan kayak ikan toh. Nggak, nggak modelnya kayak botol atau tongkat. Jadi nggak suatu ajaran yang menurutku nggak tepat. Soalnya kalau kita salaman kan megangnya pipih, megang tangan tuh kan pipih, tapi kalau megang raket tuh kan bulat. Jadi nggak tepat kalau kalian tuh belajar dari YouTube tapi nggak ada yang nyontoin dengan benar. Kalian nggak lihat secara 3 dimensi tangannya orang. Jadi mending kalian tuh belajar ke teman yang lebih bisa main,
terus tanya forehand grip tuh kayak apa. Nanti kalian coba terus tanyain temennya kayak gini ya, ini udah bener atau belum. Terus tanya yang lebih detail, telunjuknya ini gimana, jari-jari lainnya itu agak renggang-renggang atau ditempetin. Itu kalian harus jelas. Aku kalau ditanyain sama temen yang otodidak atau yang pemula, aku akan berusaha untuk ngasih penjelasan yang lebih banyak atau lebih lihat detailnya. Kayak kemarin yang tanya aku, oh forehand grip kamu itu pegangannya masih salah, jangan pakai yang gebuk kasur, pakai yang forehand grip nanti bisa terarah gitu. Ini aku kasih tahu caranya megang kayak gini, terus harus ada rongga di antara raket sama deketnya jempol dan telunjuk. Nah kayak gitu-gitu itu yang perlu diperhatikan, jadi mereka bisa terapkan sendiri dengan baik gitu. Ya mungkin kalau sekali aja bakalan minggu depannya lupa ya, tapi kalau ada kesempatan pasti aku mau perhatikan lagi untuk ngecek ini udah bener atau belum. Yang penting itu dulu sih, gerakan kaki, terus grip, terus teknik mukul itu udah harus tahu dulu. Baru kalian bisa belajar yang lain-lainnya itu dari channel-channel YouTube itu, karena udah ada dasarnya, jadi kalian bisa melakukannya sendiri. Ya tentunya kalau kalian nyewa coach atau ikut klub, ada coachnya pasti diperhatikan lah sama coach-coachnya. Ya memang mereka kerjaannya kayak gitu. Jadi tugasnya coach memang kayak ngecekin kesalahan-kesalahan dan benerin kesalahan-kesalahan muridnya. Yang pastinya kalau kalian diperhatikan, pastinya majunya lebih cepat. Tapi kalau kalian belajar-belajar sendiri, ya memang lebih niat untuk belajar-belajar sendiri karena nggak ada yang orderin kan. Tapi harus disiplin juga. Terus harus lebih sering nanya ke orang yang lebih pinter. Bukan ke dukun ya, nanya ke orang pinter, ke orang yang lebih bagus mainnya. Willy ini kan termasuk footworknya kurang bagus ya. Jadi kalau kalian menghadapi lawan yang footworknya kurang bagus, kasih ke pojokan lapangan kalau terima servis. Jadi yang di belakang itu biasanya mati. Jadi ngambil ke backhand itu mereka kesulitan. Erik kalau mukul tuh kayaknya sekuat tenaga tapi bolanya itu nggak sampai belakang. Jadi masih di depannya garis, belakang garis servis itu. Aku lihat Willy tuh orangnya terlalu banyak alasan ya kalau nggak bisa melakukan pengembalian dengan baik. Sampai Andi bilang, Ate ngomong apa? Mau ngomong apa lagi kamu sekarang? Mau alasan apa lagi? Ini followan tapi kok sekarang tengkar-tengkar sendiri. Willy nyalain Andi kok nggak dikejar bolanya, katanya Andi. Wong kamu ngasih nanggung kok.
Nah, kalau kita tahu backhandnya kita nggak bisa keras ya. Walaupun mungkin kalau di situasi yang ideal mungkin kita bisa keras, tapi kita harus lebih teliti lagi. Kalau misalkan agak jauh kakinya atau mungkin agak jauh ngambilnya, itu biasanya nggak bisa keras dan kita mau nggak mau ngasihnya ke net, nggak boleh ngasih ngelop. Kecuali kalau kalian udah latihan eh, berulang kali dan memang bisa sampai ke belakang, ya gak apa-apa, beranikan diri untuk ngambil, untuk ngasih ngelop lagi. Tapi aku lihat Erik kalau bolanya dekat badan itu kan powernya masih bisa full ya, itu biasanya bagiannya nggak seberapa nanggung, walaupun menurutku masih nanggung. Tapi kalau udah jauh, jadi kayak tadi itu dia habis dari kanan terus lari-lari ke kiri, akhirnya kan posisinya nggak enak ya, itu maksa untuk ngelop lagi, walaupun dipukul sekeras-kerasnya tetap bakal nanggung. Nah itu eh, kita harus waspada, tahu kelemahan diri kita itu apa. Kalau memang nggak bisa, ya nggak usah maksa. Kalian kalau nggak latihan khusus di bidang itu atau di lokasi yang itu, ya nggak akan bisa selamanya. Soalnya memang perlu latihan gitu. Willy menyerah. Sebenarnya masih bisa itu, Willy tadi ngambil, tapi karena footworknya itu salah. Nah, kaki kanannya atau kaki raketnya udah di depan, tapi posisinya itu salah. Dia menghadap, ujungnya kakinya itu menghadapnya salah, makanya nggak bisa ngambil ke depan. Sekali lagi backhandnya Erik itu nanggung. Willy langsung lihat ke Andika. Ini sering kali terjadi ya, waktu di smash lawan kita reaksinya kan kayak kita itu cuma di blok aja. Nah, kalau di blok itu sebaiknya raketnya itu ngadep ke lurus ke net atau ngadep ke bawah, jadi bolanya turun nanti. Kalau kita cuma ngeblok aja, raketnya ngadep ke atas, nanti bolanya nanggung lagi dan smash lagi. Bisa kita lakukan nambahi pakai polos, tapi itu perlu polosnya kuat dan cepat ya. Erik teknik smashnya masih kurang bagus ya, nggak bisa keras suaranya.
Oke guys, gamenya udah berakhir, nggak ada perlawanan yang berarti. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.